Aduh, ini aja belum selesai Mbak. Gimana dong? Kok belum selesai sih? Emang kalian ngapain aja? Kan tahapannya banyak Mbak. Dari KLT, terus lanjut densito. Habis itu masih KCKT. Oh gitu. Ini bisa lebih sebulan loh selesainya. Ah ya udah, coba aja kerjain dulu ya. Oke deh. Pengujian BKO pada sampel obat tradisional dimulai dengan tahapan screening untuk menentukan indikasi awal adanya BKO pada sampel. Proses ini menghabiskan cukup banyak reagensia dan peralatan habis pakai. Proses pengujian ini juga kurang efektif karena memerlukan banyak tahapan untuk mengidentifikasi keberadaan suatu senyawa. Tahapan akhir pada proses pengujian adalah analisis menggunakan KCKT, KCKT PDA, atau GC. Instrumen tersebut tingkat akurasinya bukanlah yang paling tinggi, di mana masih terdapat terjadi false positif atau false negatif. Dalam proses pengujian, dapat terjadi masalah pada instrumen yang dapat mengganggu berjalannya proses analisis. Hal ini menyebabkan bertambahnya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sampel, atau dengan kata lain sangat beresiko terhadap ketercapaian timeline pengujian. Pai, udah ya. Ini ada rujuk dari pada lain. Kalau lu kerjain ya. Aduh, kok banyak banget Mbak? Alatnya lagi rusak Mbak, sensornya nggak stabil, lampunya mati, kolomnya rusak kayaknya. Aduh, gimana ya? Atau kita konsultasi aja yuk ke Pak Kasih? Boleh. Ayo deh. Pak, kita mau konsultasi. Teman-teman di lab sudah pada ngeluh, Pak. Jadi sampel di lab itu numpuk banget. Satu sampel belum selesai, sampel lain udah datang. Mana lagi nih ada sampel uji rujuk. Bisa-bisa 1 bulan nggak selesai semuanya. Iya Pak, soalnya prosesnya itu lama banget. Belum KLT. Terus yang kedua densito. Habis itu bisa GC atau HPLC. Belum lagi kalau alatnya error atau ada gangguan-gangguan lain Pak. Iya, habis itu dia boros reagen gitu Pak. Udah gitu buku pembandingnya butuh banyak. Terus gimana ya Pak solusinya? Kalau seperti itu, jadi kita harus mencari metode alternatif supaya nanti sampel bisa selesai kurang dari 30 hari. Jadi saya sudah mengembangkan metode alternatif namanya ikan tuanku gesit dan gemes. Apaan tuh, Pak? Jadi metode ikan tuan gesit dan gemes panjangan dari identifikasi simultan 7 bahan kimia obat analgesik dalam produk obat tradisional secara GCMS. Jadi metode tersebut sudah saya kembangkan sejak 2016 dan sudah saya uji cobakan. Metode tersebut lebih cepat, kemudian efisien, efektif, dan akurat. Kenapa lebih cepat? Karena metode tersebut sekali analisis bisa mendeteksi 7 bahan kimia obat secara simultan langsung, kemudian juga tahapan hanya 1 kali preparasi. Jadi sangat efisien, tidak menggunakan banyak reagen, kemudian juga tidak menggunakan baku pembanding. Karena dalam GCMS sudah ada database baku pembanding, jadi sangat simple. Kemudian juga lebih akurat, karena kita menggunakan metode yang high level yang sudah sangat tinggi, yaitu menggunakan detektor MS, sehingga hasilnya tidak diragukan lagi. Wow, tapi itu sudah bisa digunakan di lab, Pak? Iya, metode tersebut sudah bisa digunakan di lab karena sudah divalidasi sejak tahun 2016 dengan pendampingan oleh P3OMN dengan hasil yang baik dan akurat, sehingga tidak usah khawatir kita menggunakan metode yang sudah tervalidasi. Ya, kalau begitu bagaimana kalau kita coba sekarang aja? Ayo kalau gitu, kita ke lab. Dengan inovasi ini, hanya diperlukan 1 kali preparasi untuk 1 sampel dan dapat menganalisis 7 BKO sekaligus, sehingga dari yang sebelumnya banyak preparasi untuk banyak parameter menjadi 1 kali preparasi saja. Hasilnya, proses pengujian berjalan lebih efektif dalam mendapatkan hasil dan efisien dalam penggunaan reagensia. Metode ini pun dapat menghemat penggunaan baku pembanding karena menggunakan library yang berisi database puluhan ribu senyawa BKO dalam proses identifikasinya. Metode ini memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi karena telah menggunakan detektor spektroskopi massa, sehingga kemungkinan false positif atau false negatifnya sangat kecil. Instrumen ini juga dapat menganalisis 7 parameter BKO secara simultan, tidak perlu satu persatu, sehingga waktu yang dibutuhkan semakin singkat, sampel akan semakin cepat diselesaikan, dan yang tadinya butuh 30 hari dapat selesai dalam waktu 5 hari.
Manfaat lain dari inovasi ini, selain meningkatkan kinerja pengawasan produk obat tradisional dengan klaim analgesik supaya lebih cepat dan akurat, adalah memberikan kecepatan dan kepastian bagi para pelaku usaha yang akan mendaftarkan produknya, sehingga daya saing produk obat tradisional dalam negeri akan semakin meningkat. Peta kemampuan uji obat tradisional akan bertambah dan kredibilitas laboratorium pun akan meningkat. Dengan ikan tuanku gemes dan gesit, proses pengujian identifikasi 7 BKO golongan analgesik pada produk obat tradisional secara GCMS akan memungkinkan layanan publik untuk pengujian sampel obat tradisional selesai lebih cepat dengan hasil yang lebih akurat serta efektif dalam pekerjaan dan efisien dalam anggaran. Gimana teman-teman metodenya? Kece-kece, metodenya cepet banget. Kalau begini mah sampel nggak sampai 5 hari juga kelar. Dan efisien, bagus pembanding, reagen dan fase gerak. Prosesnya juga lebih cepat, hasilnya juga lebih akurat dari sebelumnya. Ayo begitu.